Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang berbuat maksiat bukan berarti dia tidak punya cahaya, bukan berarti dia tidak tahu bahwa itu haram. Orang yang melakukan zina contohnya, bukan tidak tahu zina itu haram, dia tahu. Orang yang melakukan riba, dia tahu riba itu haram. Orang yang minum arak, dia tahu minum arak itu haram. Karena ada cahaya iman di dalam hatinya yang memberitahu itu. Tetapi mungkin sebabnya karena mata hati orang ini sudah tertutup. Nah, mata hatinya sudah tidak berfungsi, maka akhirnya dia tidak bisa memutuskan mana yang baik, mana yang buruk. Maka husnul ta'ah seperti baiknya taat dan jahatnya itu buruknya maksiat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebuah taat kepada Allah, kita ambil contoh keadaan kita sekarang ini, talabul ilm, menuntut ilmu. Ini adalah satu perbuatan taat. Bagusnya menuntut ilmu itu bermacam-macam. Kebaikan menuntut ilmu itu bermacam-macam. Kita diberitahu oleh cahaya, kita diberitahu oleh nur yang dititipkan Allah di dalam diri kita. Apa bagusnya taat? Kita ambil contoh menuntut ilmu. Satu, ridha Allah Ta'ala. Ini kebagusan taat ini, keindahan taat ini yang diperlihatkan oleh cahaya kepada kita. Bahwa taat itu pertama, bagusnya taat adalah pihak ridha Allah. Di dalam taat itu ada keridhaan Allah. Keridhaan Allah ini sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini. Salah satu cara mencari keridhaan Allah adalah taat kepada Allah. Nah, itu diberitahu kita oleh cahaya itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itulah yang paling besar. Akbaru ni'amillah 'alal abdi. Paling besar nikmat Allah atas seorang hamba itu keridhaan Allah. Kalau kita melakukan sebuah taat seperti menuntut ilmu, maka kita dapat ridwan minallah, keridhaan daripada Allah. Nah, itu salah satu bagusnya taat yang dinampakkan oleh cahaya kepada kita. Yang kedua, bagusnya taat itu pihak ridhal malaikat. Kita melakukan taat itu Allah ridha dengan kita. Itu sudah nikmat paling besar. Sampai-sampai di surga, nang bidadari, permata, permadani, Allah bertanya kepada ahli surga, apa yang kalian minta lagi kepadaku, ujar Tuhan. Serentak penghuni surga ini minta ridhaka ya Allah, keridhaan engkau ya Allah. Sampai di surga kita masih minta keridhaan Allah ini. Yang kedua, ridhanya malaikat. Ridhanya malaikat. Dalam sebuah taat kita contoh menuntut ilmu. Ini malaikat Allah yang jumlahnya kita kada bisa menghitung, seluruhnya ridha kepada kita. Dan ridhanya malaikat itu apa? Ridha malaikat itu adalah artinya istighfaruhum, memintakan ampun mereka kepada kita. Malaikat tuh kalau nyari ridha bukan beri duit kada.
Malaikat ridha bukan memberi makanan, ada. Tapi kalau malaikat itu ridha kepada kita, selalu memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Nah, Rasulullah SAW menyatakan yang artinya bahwa orang yang menuntut ilmu mulai turun dari rumahnya, sebagian malaikat menghamparkan sayapnya untuk diinjak oleh orang yang menuntut ilmu ini. Sebagian sayap mereka lagi memayungi orang yang menuntut ilmu ini dari mulai rumahnya sampai tempat dia menuntut ilmu. Kenapa demikian? Ridwan bima yasna, karena malaikat ini ridha, senang dengan perbuatan itu. Jadi makin jauh tempat kita menuntut ilmu, makin banyak malaikat yang menaungi kita. Makin banyak malaikat yang menghamparkan sayapnya permadani kita berjalan. Dan bukan hanya itu, dalam jumlah yang kita kada bisa menghitung, mereka itu selalu mengucapkan kepada Allah, Allahumma ghfir li hadzal talib, ya Allah ampuni ini orang yang menuntut ilmu. Makin panjang perjalanan kita, makin banyak doa malaikat kepada kita. Nah, makanya dalam hadis-hadis yang lain, baik perkataan ulama bahwa orang yang menuntut ilmu itu diampuni Allah dosanya. Karena malaikat ini berapa ribu jumlahnya, jutanya, Allah yang tahu, seluruhnya memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu ini. Ridha bima yasna'u, karena malaikat senang dengan perbuatan menuntut ilmu itu. Nah, menuntut ilmu contoh satu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bagusnya taat. Malaikat ketujuh, malaikat senang, malaikat ridha. Yang ketiga, bagusnya sebuah taat itu ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun senang